Selamat pagi, Shalom. Saudara mengalami kebaikan Tuhan pagi hari ini, amin. Selamat Paskah. Seberapa banyak yang percaya Tuhan bangkit dan Tuhan hidup, boleh sama-sama bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Boleh kasih salam kiri kanan, saudara katakan Tuhan kita hidup. Yesus kita hidup. Haleluya. Mari bersama-sama kita antusias meninggikan nama Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Dia hidup. Dia memberikan kemenangan yang baru buat setiap kita. Katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Katakan, Dia menyucikan. Bahkan Dia mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita, saudara, katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, anak Allah, anak Allah, haleluya. Yesus namanya, Dia menyembuhkan, amin. Bahkan Dia mati buat kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Jemaat GBI Beton Harapan Indah sekali lagi katakan, anak Allah, haleluya. Dia menyembuhkan kita, Dia menyucikan, bahkan Dia mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan. Boleh semuanya lompat bagi Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, katakan, sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak akan pernah gentar Tuhan. Karena Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Allah kita dahsyat, katakan
Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari lebih antusias lagi. Tinggikan Tuhan kita yang lebih dahsyat. Haleluya. Hey. Semua tepuk tangan Bapak Ibu, come on. Sebab Yesus hidup, Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan buat kita. Katakan saudara. Sama lagi dipatahkan. Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Boleh semua loncat katakan Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Dengan iman saudara. Yes. Woo. Kita menjadi pada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dengan antusias katakan kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh apa saudara? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Semua come on. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, katakan Dia bangkit. Haleluya. Maut telah dipatahkan. Katakan saudara, lebih dari pemenang. Seberapa banyak yang percaya Allah kita hidup, katakan haleluya. Sorakan hey. Kami percaya Kau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Haleluya. Kita angkat tangan kita saudara. Yesus hidup, Dia bangkit. Katakan Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Dengan iman katakan saudara, kita jadi lebih dari pemenang. Jangan lebih, kita jadi lebih dari pemenang. Boleh semua kepalkan tangan di atas begini, come on. Katakan saudara, ku bebas, bebas, bebas karena pengampun. Semua kepalkan tangan di atas, come on. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Karena kami telah bebas. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya. Lebih sungguh. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya. Katakan oleh kuasa darah-Nya. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat Bapak Ibu Saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi. Mari kita terima kemenangan yang baru yang Tuhan beri bagi kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah hidup.
Tuhan menang atas maut. Dan kemenangan yang sama Tuhan akan sediakan buat setiap kita yang datang pagi hari ini. Mari terima dengan iman kemenangan yang Tuhan beri bagi kita Bapak Ibu. Kemenangan atas masalah kita, kemenangan atas sakit kita, kemenangan atas setiap problema yang kita hadapi ke depan. Percaya dengan iman bahwa sebesar apapun masalah kita, Tuhan sudah mati untuk memberikan kemenangan buat kita. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala puji, bagimu segala sembah kami, bagimu segala hormat kemuliaan yang layak Tuhan terima dari hidup kami. Terima kasih. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita saudara. Dengan iman katakan, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dengan iman katakan, Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. sebab bagi Dia segala hormat. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab bagi Tuhan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan hanya Engkau yang layak. Bagimu pujian dan hormat kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua
Begitu besar pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Begitu besar cintamu bagi kami umatmu. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang bawa pujian kami. Kami bawa sembah kami yang terbaik. Sebab hanya Tuhan layak terima. Terima kasih. Syukur Engkau besar, Engkau mulia, tiada yang lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Katakan saudara. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh Yes. besar. Sungguh indah. Yang kau pikirkan tak terselami. Tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Boleh kita angkat tangan kita Bapak Ibu dengan sungguh, katakan sungguh besar. Sungguh besar. Yes, angkat tanganmu Bapak Ibu. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Sungguh indah. Kau sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari lebih sungguh, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mari berikan tepuk tangan buat dia. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus hanya ada kemenangan. Baik,
Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Merugikan Jadi Berguna. Filemon pasal 1 ayat 9b sampai 11 berbunyi demikian. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara, saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama Teddy Hung. Dia adalah bos triad Hong Kong, mafia internasional. Dia punya bisnis 200 kasino lebih di Hong Kong, Macau, dan Filipina. Dia juga punya bisnis lain, bisnis narkoba, bisnis prostitusi. Satu kali dia ditangkap polisi masuk ke dalam penjara, tapi di penjara itu justru dia mengeluarkan biaya besar merenovasi penjara sehingga kamarnya seperti di hotel bintang 5. Istri Teddy Hung ada 4, pacarnya belasan, banyak artis Hong Kong. Pada waktu di penjara ada seorang Kristen yang suka melayani para tahanan dan juga memberikan Alkitab kepada Teddy Hung. Teddy Hung bilang, saya nggak percaya Yesus, saya nggak butuh Tuhan kamu. Saudara, tetapi pendoa ini selalu setia, dan satu kali ketika berpapasan dia sempat ngomong begini kepada Teddy. Teddy, kamu orang yang sangat terkenal di Hong Kong, tapi kalau kamu mati kira-kira orang akan mengenal kamu sebagai apa ya? Pertanyaan itu membuat dia tidak bisa tidur, apalagi memang dia depresi, insomnia, dan dia pikir benar ya, saya kalau mati akan dikenal sebagai raja judi, sebagai orang yang menghancurkan banyak rumah tangga, karena mungkin orang juga karena bisnis prostitusi kemudian menjadi bercerai, ada yang bunuh diri karena bangkrut akibat kalah berjudi. Waduh, tidak nyaman sekali sebutan itu. Dan saudara, di tengah kegelisahan hatinya, dia cari Alkitab yang dia pernah terima itu. Dan kemudian dia pegang dan dia bilang, kalau Tuhan itu benar-benar ada, kalau Yesus adalah Tuhan, saya ingin bisa tidur. Karena dia sangat tersiksa oleh insomnianya. Belum sempat mengucapkan kata amin, dia sudah tertidur, baru besoknya bangun. Itu sebabnya dia mulai percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah percaya? Usahanya mulai bangkrut. Bisnis haramnya tidak lagi jalan dengan baik. Dia mulai gelisah. Tuhan, macam apa ini yang membuat aku makin bangkrut ketika aku percaya? Tapi seorang pembimbing rohani mengingatkan bahwa dia sedang dibersihkan oleh Tuhan. Dia kemudian lepas dari penjara mengganti bisnisnya menjadi bisnis klinik kesehatan yang maju, diberkati dan bisa menghidupi keluarganya. Dia ceraikan 3 istri yang lain, dia hidup dengan istri yang sah. Seluruh pacar-pacarnya dia putuskan. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang membuka gereja khusus untuk kaum gangster. Karena dia percaya gangster pun membutuhkan Yesus dan banyak di antara mereka yang kemudian diselamatkan. Hidup yang merugikan orang bisa dirubah menjadi hidup yang sangat berguna. Itulah karya Kristus dalam hidup kita. Hari ini kita membaca kisah ada seorang bernama Onesimus, budak Filemon, orang kaya yang tinggal di kota Kolose. Satu kali Onesimus ini mencuri uang dan kabur, padahal dia adalah budak daripada Filemon. Rupanya dia tertangkap dan kemudian dimasukkan penjara di Roma. Nah, untungnya di penjara di Roma dia ketemu Rasul Paulus yang juga di penjara karena memberitakan Injil. Dan itulah awal dari pertobatannya. Dia percaya kepada Yesus, hidupnya diubahkan. Tapi lebih daripada hidup yang diubahkan, Paulus sebagai mentor rohaninya kemudian menyuruh Onesimus balik kembali ke Kolose, ketemu lagi sama tuannya, minta ampun, membereskan masalah. Dan karena Onesimus takut, karena hukuman pada waktu itu bagi budak yang lari adalah hukuman mati, saudara sekalian, maka dia menyertakan anak rohani yang lain yang bernama Tikhikus
membawa surat yang ditulis sendiri oleh Paulus agar Filemon menerima bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Dan Filemon menerimanya, dan akhirnya Onesimus ini menjadi pelayan Tuhan. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa hidup yang merugikan, maling, bisa berubah jadi seorang pelayan Tuhan. Saya percaya seburuk apapun masa lalu saudara, Tuhan memiliki masa depan yang indah untuk kita sekalian. Tuhan merencanakan untuk kita sungguh-sungguh bermanfaat, berguna untuk banyak orang dan membawa keharuman nama Kristus. Siapa yang rindu hidupnya dipakai juga sedemikian? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berubah dari hidup yang merugikan menjadi hidup yang bermanfaat, yang berguna, yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan? Yang pertama kuncinya kita harus mengenal Kristus. Saya yakin orang yang berjumpa dengan Kristus, orang yang lahir baru, hidupnya akan berubah. Saudara-saudara, Onesimus kalau nggak ketemu Yesus, dia tetap maling. Bahkan mungkin di penjara dia belajar dari maling lain supaya bisa mencuri lebih hebat dan tidak tertangkap. Saudara, tetapi hidupnya berubah karena dia lahir baru. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat. Dia ketemu Yesus, dia berubah menjadi Paulus, rasul yang menanam banyak gereja. Wanita Samaria yang sudah 5 kali bersuami dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang, berjumpa dengan Yesus, menjadi penginjil yang memenangkan seluruh Samaria bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, masa lalumu mungkin buruk. Ada lembar-lembar hitam yang mungkin engkau ingin lupakan, tetapi itu mengganja di dalam hati. Tuhan dengan kuasa darahnya sanggup menghapuskan masa lalu kita yang buruk dan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Alkitab berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikannya putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi orang yang bertobat, ada pengampunan. Kalau ada orang yang datang ke gereja pada pagi hari ini, dan kau merasa apa aku layak ada di gereja, aku kan orang berdosa. Yesus bilang, orang yang sehat nggak perlu dokter, yang perlu dokter adalah orang sakit. Gelar Yesus salah satunya adalah sahabat orang berdosa. Dia membenci perbuatan dosa, tapi dia mengasihi saudara orang berdosa yang mau bertobat, karena di dalam Yesus ada pemulihan. Nah, yang menarik saudara, di dalam proses pengenalan kepada Kristus, dia dibimbing oleh seorang mentor yang bisa menjelaskan kepadanya tentang kebenaran firman dan men-sharingkan perubahan di dalam hidupnya. Dia adalah Paulus. Paulus juga punya beberapa anak rohani yang mendampingi dia dalam penjara. Dan itu menciptakan sebuah atmosfer komunitas dan iklim yang sehat bagi pertumbuhan. Tahun ini kita beri nama Tahun Kesehatan Rohani. Dan salah satu caranya supaya kita bertumbuh jadi orang Kristen yang sehat, engkau harus punya mentor. Saudara harus punya komunitas teman-teman seiman yang saling menguatkan. Itu sebabnya kita semua perlu tergabung di dalam komunitas sel. Tidak cukup hanya beribadah pada hari Minggu, mendengarkan khotbah searah. Tapi mungkin hari Selasa, hari Rabu, atau hari pertemuan yang lain, saudara bisa ketemu dengan teman-teman seiman. Ya, beberapa sudah mulai onsite tapi jaga jarak. Sebagian besar masih online. Nggak jadi masalah. Yang penting kita bisa sharing. Kita ini bukan orang baik-baik kok. Kita semua orang berdosa. Kita ada seperti sekarang kita ada karena ditebus oleh darah Yesus. Dan bagaimana kita bisa maju secara rohani? Itu ketika kita bisa berbagi dan ada mentor, ada pemimpin sel, ada penilik wilayah, ada gembala wilayah yang mengarahkan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman. Onesimus pernah gagal, maling. Tetapi saya mau bilang, kegagalan bukan sesuatu yang final dalam hidup kita.
Kegagalan hanyalah sebuah peristiwa yang bisa diperbaiki. Cuma jahatnya manusia kalau sudah lihat temannya gagal sekali dicap seumur hidup. Tuhan gak demikian. Thomas ketika Yesus bangkit, dia gak datang di dalam persekutuan anak Tuhan. Lalu dia gak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu kan karena gak kebaktian seminggu lah istilahnya. Tapi ketika minggu depannya kan dia datang saudara. Dan dia ketemu Yesus, dia percaya kepada Yesus. Gak percaya cuma beberapa hari, percayanya seumur hidup. Tapi kita kalau ingat Thomas selalu ingat akan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Padahal itu cuma terjadi sekali. Selanjutnya Thomas percaya kepada Tuhan, setia. Bahkan dia menjadi seorang pemberita Injil yang mati syahid di India. Dia mendirikan gereja di sana yang sampai sekarang disebut sebagai Mar Thoma, gereja yang dirintis oleh Rasul Thomas. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi kemudian Tuhan memulihkan hidupnya. Dia menjadi seorang pemberita kabar baik. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta dan gereja Tuhan berdiri. Saudara, saya mau katakan, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan terus dihantui oleh kegagalan masa lalu. Ingatlah apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara kini dan masa yang akan datang. Tetaplah intim melekat kepada Tuhan. Hidup yang tidak berguna menjadi berguna untuk Dia. Haleluya. Yang kedua, saya melihat hal yang kita harus lakukan supaya kita sungguh-sungguh beralih dari satu kehidupan yang merugikan menjadi bermanfaat, menguntungkan bagi banyak orang. Setelah mengenal Kristus, kita juga harus melakukan rekonsiliasi. Artinya pemulihan hubungan dengan orang yang pernah bersengketa atau kita rugikan. Ayat 15-17 berkata demikian. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Di dalam suratnya Paulus bilang kepada Filemon, tuan daripada Onesimus, terimalah dia kembali. Bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara. Kalau kamu menerima aku, terimalah dia juga. Dan Paulus mendorong Onesimus balik kembali ke Kolose. Padahal itu perjalanan yang sangat jauh, melintasi laut saudara. Hanya supaya apa? Kedua pihak yang pernah berselisih gak enak karena ada masalah-masalah di belakang, di waktu yang lalu, itu dipulihkan hubungannya. Saudara, kita juga harus demikian. Kalau kita ingin menjadi orang yang berguna, kita mungkin pernah salah sama seseorang, dan selama bertahun-tahun kita gak pernah bereskan. Saya dorong saudara melalui firman Tuhan, orang Kristen yang baik melakukan rekonsiliasi, membenahi relasi yang tidak baik pada masa lalu, sehingga itu tidak menjadi ganjalan untuk kita pada masa yang akan datang. Karena banyak orang yang kemudian hidup dalam kepahitan. Setiap kali dia ngomong tentang seseorang, apalagi nama orang yang pernah menyakiti itu disebutkan, waduh, itu kepahitannya muncul. Dan siapa yang rugi? Bukan orang lain. Yang paling rugi adalah diri kita. Jadi kalau saudara punya masalah dengan seseorang, datangi orangnya, selesaikan masalahnya. Walaupun mungkin engkau malu. Dan kalau saudara yang salah mungkin dimaki-maki. Kemana aja lu? Gua pikir udah mati. Ternyata masih hidup lu ya. Oh bisa orang ngomong begitu. Gak apa-apa saudara sekalian. Kita yang ngerti kebenaran, kita harus mengupayakan perdamaian dengan semua orang. Dan kalau perlu kita difasilitasi oleh seorang mediator, pengantara. Bahkan kalau mungkin dia mendampingi kita.
Saya ingat satu kali ada orang yang punya hutang jumlah cukup besar kepada seorang pengusaha. Dan sejak itu dia ngilang, saudara sekalian. Di telepon gak diangkat, di SMS gak dibales, didatangi rumahnya, udah pindah ke tempat yang lain. Sampai lebih kesel itu orang yang kasih utang. Waktu dia ceritakan pergumulannya kepada saya bimbing dengan firman, saya doakan dan saya bilang, tindakanmu sekarang, kamu harus pergi ke orang itu, minta maaf, berjanji akan melunasi hutang, minta dijadwal ulang. Dan kalau orang itu maki-maki kamu gak boleh balas, kamu harus terima karena kamu memang salah. Dan kamu harus kemukakan kesanggupanmu untuk membayar dengan itikat yang baik. Setelah saya sampaikan itu, seminggu kemudian saya telepon, gimana? Udah ketemu orangnya? Belum Pak, aduh takut saya, gak berani, orangnya galak bener, punya debt collector, saya juga gemeter. Saya bilang, kamu tetap salah, kamu datangi bereskan. Saudara, dia tunda berminggu-minggu. Tapi satu kali dia telepon saya, Pak, saya udah bereskan masalah saya. Oh ya, bagus dong, saya bilang. Gimana akhirnya? Bisa ada rekonsiliasi. Jadi gini, pada waktu saya datang ke rumahnya, orang di rumah bilang, Bapak sedang dirawat di rumah sakit karena sakit. Sakit apa? Dengarnya sih sakit jantung. Aduh, dia pikir gak enak lah datang ke rumah sakit. Tetapi dia pikir-pikir, jangan-jangan dia sakit jantung gara-gara saya juga ini, gak bayar-bayar utang. Maka dia bilang, udahlah saya datangi. Akhirnya dia datangi ke rumah sakit itu, saudara-saudara. Orangnya sedang dirawat, lagi lemah. Biasanya galaknya luar biasa. Tapi dalam kondisi lemah itu, dia datang dan dia bilang, Pak, maaf, saya punya hutang, saya ngilang, tapi saya mau perbaiki sikap saya. Beri saya waktu Pak ya, saya akan cicil sekian lama supaya hutangnya bisa lunas. Itu orang lagi lemes, dia bilang gak apa-apa deh, gak apa-apa, bayar aja kapan kamu bisa, kapan kamu mau. Saudara, cepet-cepet dia pulang, haleluya. Berapa hari kemudian dia dengar orang ini sembuh karena apa? Salah diagnose, saudara sekalian. Saya bilang gini, bener kan kalau kamu berani melangkah, ada yang gak kepikir itu bisa terjadi. Tapi sikapmu harus bener. Kamu jangan jadi siluman, ngilang. Kamu harus bereskan, ada rekonsiliasi. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 23-24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara bisa nyanyi di gereja, mendengarkan kesaksian pujian yang memberkati, tapi kalau hati kita nggak beres, persembahan kita nol di hadapan Tuhan. Tuhan bilang pergi berdamai dulu, baru engkau memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Maka persembahanmu akan diterima. Saudara, betapa pentingnya kita melakukan rekonsiliasi. Mungkin ada di tempat ini saudara yang sedang marahan, suami dengan istri, ngambekan, sama orang tua juga gak akur. Selagi ada kesempatan, rekonsiliasi, bereskan. Itulah orang Kristen sejati. Bukan hanya nyanyi-nyanyi di gereja, tapi hati dipenuhkan dengan kepahitan dan dendam. Saudara harus melangkah melakukan rekonsiliasi. Jika itu bergantung padamu, usahakanlah hidup berdamai dengan semua orang. Saya teringat ada seorang bapak, sudah nikah, saudara sekalian, dewasa muda lah umurnya, yang memang sifatnya keras. Itu dia juga punya orang tua yang sudah cukup lanjut umur, papanya juga keras. Sampai akhirnya berantem saudara sekalian. Dan akhirnya papanya bilang, kamu gak aku akui sebagai anak. Kamu jangan pernah datang lagi ke rumah papa. Orang ini sudah nikah saudara sekalian. Jadi memang tinggal di rumah yang berbeda. Kepahitan terjadi. Sekian tahun gak ada pemberesan. Tapi satu kali, si suami itu rasa dirinya gelisah saudara sekalian. Karena peristiwa dengan ayahnya itu.
Untung dia punya seorang istri Kristen yang baik. Dia selalu nasihati suaminya untuk pergi ke gereja. Suaminya gak pernah mau. Udah lama dia tinggalkan ibadah. Suaminya selalu dinasihati untuk mengampuni ayahnya. Udahlah orang tua. Ya dia keras ngomong gitu juga. Ya maklumlah, berapa tahun lagi sih dia akan hidup. Satu kali ketika suaminya gelisah, dia bilang, aku mau ke gereja ikut kamu. Wah, istrinya senang sekali, saudara. Lalu kemudian mereka pergi beribadah. Pendeta hari itu khotbah tentang pengampunan. Dan dia sadar, dia harus bereskan relasi ini. Dia drop istrinya di rumah, dia bilang, aku mau ke rumah papa. Walaupun bertahun-tahun aku sudah gak ke sana. Biar aku sendiri saja. Dia tiba di rumah papanya, dia ketuk pintunya. Papanya sendiri yang buka, karena papanya masih hidup, istrinya sudah meninggal. Dia hanya dibantu oleh seorang pembantu di rumah tangga untuk mengurus urusan sehari-hari. Waktu papanya buka, dia kaget, saudara. Anaknya ada di depan. Anaknya tertunduk, dia bilang, papa, saya datang mau minta maaf. Saya selama ini merasa diri benar. Tapi saya baru mendengar firman Tuhan di gereja bahwa saya harus mengaku salah. Ampuni saya papa. Maafkan saya papa. Saya bertahun-tahun tidak pernah damai sejahtera karena peristiwa sekian tahun yang lalu. Waktu kita berantem. Ketika papanya mendengar itu. Nangis itu papanya seperti anak kecil. Dia rangkul anaknya. Dia bilang, papa sudah sangat rindu sama kamu. Terima kasih kamu sudah datang. Oh, mereka ngobrol sukacita. Setelah sekian jam pulanglah anak ini ke rumahnya. Hari itu dia hampir gak bisa tidur waktu malam. Dia cerita dengan antusias kepada istrinya pengalaman pemulihan itu. Keesokan harinya pembantu dari si papa telepon kepada anak ini. Tolong cepat datang, papa kena serangan jantung. Dan ketika anaknya datang, ayahnya sudah meninggal. Dia nangis, dia sedih. Tapi di upacara penguburan dia bilang, saya bersyukur saya masih punya kesempatan untuk berdamai dengan papa. Kalau saya melewatkan kesempatan itu, saya akan menyesal seumur hidup. Karena aku terlalu keras hati. Saudaraku, mumpung ini masih tahun baru pertengahan bulan, rekonsiliasilah dengan orang yang pernah bersengketa dengan saudara. Jangan ditahan lagi sampai tahun-tahun yang akan datang. Karena waktu belum tentu kita miliki. Rekonsiliasi itu membawa perdamaian, berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kelimpahan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang ketiga, bagaimana sikap merugikan menjadi sikap yang berguna bagi orang lain. Yang ketiga, kita harus mengganti kerugian. Ayat 18 dan 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Paulus memberikan pembelajaran yang luar biasa. Kamu pernah curi, kamu pernah hutang, kamu berdamai. Kamu boleh minta ampun sama Tuhan, tapi kalau orang sudah dirugikan, kamu harus bayar. Kamu harus ganti. Saya yakin itu sikap Kristen yang benar. Ketika Sakius bertobat, dia bilang, orang yang aku pernah peras, aku pernah rugikan, aku ambil uangnya secara tidak benar, aku ganti 4 kali lipat. Dan Tuhan bilang keselamatan sudah ada pada rumah ini. Keselamatan tidak datang karena Sakius memberikan uang kepada orang lain. Tetapi Yesus mau bilang cirinya orang yang selamat adalah hatinya berubah dari egois menjadi berkemurahan kepada orang lain. Dia mau mengganti, melakukan restitusi, penggantian kepada orang yang pernah dia rugikan. Kalau saudara pernah konflik sama orang dan urusannya karena duit, saudara datang coba rekonsiliasi, bereskan. Dan kalau memang saudara pernah merugikan orang, saya mau bilang saudara gak cukup minta ampun sama Tuhan.
Begini ya, kalau saudara misalnya sudah nikah, lalu satu kali kita membayangkan berhubungan seksual dengan orang lain, lalu kita mengaku, kita merasa bersalah, kita ngaku dosa. Gak usah ngaku sama orang itu saudara, apa kaitannya? Tapi kalau saudara merugikan orang, utang gak bayar, mungkin 10 juta, 100 juta, atau berapa, engkau gak cukup cuma minta ampun sama Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan adalah jalan yang pertama. Tapi kedua, bereskan. Kan dia dirugikan, saudara harus datang. Jangan yang utang lebih galak dari orang yang memberikan pinjaman. Itu bukan sikap Kristiani yang baik. Ada orang yang udah utang lalu ngilang, saudara, dicari-cari gak ketemu. Setelah 2-3 tahun ketemu berpapasan di sebuah mall. Langsung ini yang punya uang bilang, kemana kamu? Utang kok gak dibayar? Ini orang bilang, wah puji Tuhan, sekarang saya jadi orang Kristen. Dulu kan saya belum. Dan Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama-lama saya sudah tidak ingat, karena semuanya sudah hilang. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah menghapus segala hutangku. Jadi utang apa ya? Ini kurang ajar ini saudara sekalian. Ini gak benar sikap begini. Harus dibayar hutangnya. Kalau gak mampu sekaligus dicicil. Beberapa bulan. Kalau jumlah sangat besar mungkin beberapa tahun. Ada itikat baik dari hidup saudara. Menunjukkan bahwa kita benar-benar bertobat. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat orang lain. Dan buah pertobatan itu mesti nyata di dalam sikap yang real kepada orang yang kepadanya yang kita berhutang, saudara-saudara. Nah, jadi mungkin ada yang bilang gini, kalau gitu orang Kristen apa boleh berhutang atau enggak ya? Saya mau bilang, hutang itu bukan dosa. Tapi hutang itu tidak dianjurkan. Karena orang yang berhutang kata Alkitab akan menjadi budak dari orang yang mengutanginya. Jadi kita kerja bukan untuk dinikmati tapi untuk bayar hutang itu. Seperti kita jadi budak karena hutang yang terus harus dibayar. Dan sedapat mungkin hutang adalah langkah terakhir yang kita lakukan. Untuk situasi yang sangat kritis. Misalnya kalau anak saudara sakit, masuk rumah sakit dan biaya yang sangat mahal, gak ada BPJS misalnya, dan saudara harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah, maka terpaksa hutang itu bisa dilakukan. Mungkin ada yang bilang, oh berdoa dong sama Tuhan, nanti mujizat terjadi. Ada orang tiba-tiba ketok pintu antar 100 juta. Bisa, tapi kan gak biasa, gak semuanya gitu saudara sekalian. Jadi untuk situasi yang agak sulit ya oke. Tapi untuk habit, kebiasaan tentu jangan. Dan saya mau bilang ada good debt, ada bad debt. Ya, hutang yang baik, hutang yang buruk. Ya semua hutang gak baik sebetulnya. Tapi maksudnya gini, ada hutang yang produktif, ada hutang yang konsumtif. Kalau saudara hutang untuk liburan ke Bali, ke luar negeri, ya dosa lah saudara. Ya kalau udah ada berkat kita boleh jalan-jalan. Tapi jangan gara-gara itu kita berhutang sana sini. Saudara mau nikah, lalu kemudian mau undang banyak orang di restoran, di hotel mewah dan sebagainya. Begitu selesai nikah bukan nikmati, bayar hutang, dikejar-kejar saudara. Buat apa? Gak usah banyak-banyak undang orang. Ya anak-anak muda atau yang punya anak muda kalau mau kawin sekarang zaman pandemi 30 orang cukup saudara-saudara. Ya. Ngapain gengsi-gengsi? Emang kita makan gengsi? Enggak lah. Ya, hidup saudara adalah hidupmu. Enggak usah saudara membandingkan diri dengan orang lain. Hidup akan lebih tenang kok. Orang itu keren, hebat teman saya. Oh di hotel bintang 5 dan sebagainya. Enggak usah. Yang penting pernikahan itu sendiri. Nah ini adalah hutang yang tidak produktif. Tapi kalau produktif misalnya ya ini contoh saja. Saudara memang sudah nabung dan sebagainya. Lalu ada ruko yang kita kontrak atau tempat jualan maaf di mungkin di pasar di mana
pasar modern yang kita kontrak, lalu kemudian kita hitung, kalau bisa saya belilah nyicil, KPR lah, ruko, saya tinggalnya di sana, saya juga jualannya di sana. Nah ini masih terhitung produktif saudara. Atau saudara beli sepeda motor karena saudara ingin jadi tukang ojek online. Jadi motornya bukan cuma gagah-gagahan, tapi untuk usaha, itu masih oke lah. Tapi apapun yang terjadi, Alkitab bilang orang yang berdosa itu orang yang utang tapi nggak bayar. Kalau hutang mesti bayar. Nah karena itulah, kalau kita mau hidup tidak merugikan orang lain tapi berguna, kita harus mengganti kerugian ketika ada orang yang kita rugikan. Jadi bagaimana hidup kita bisa berubah dari merugikan menjadi menguntungkan, berguna bagi orang lain. Itu terjadi kalau pertama kita mengenal Kristus. Hidupnya berubah, hatinya berubah. Kedua, melakukan rekonsiliasi. Yang ketiga, mengganti kerugian, bayar hutang. Dan yang terakhir, kita harus melayani Tuhan dan sesama. Ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ternyata setelah bertobat, Onesimus ini menjadi anak rohani dari Paulus. Dia melayani Paulus pada masa tuanya, apalagi dipenjara karena Injil. Dan itu diperkenankan oleh prajurit Roma yang menjaganya. Bahkan hidup daripada Onesimus ini baik sekali. Sampai akhirnya Paulus di ayat 12 berkata bahwa dia adalah buah hatiku. Gak gampang seorang pemimpin besar bilang mantan budak, mantan maling jadi buah hatiku. Ini berarti ada perubahan yang sangat radikal dalam hidupnya. Karena itu terimalah Filemon, orang ini bukan sebagai budakmu, tetapi sebagai saudaramu. Suruh dia melayani Tuhan. Gimana sikap Filemon? Nanti ibadah kedua saya baru khotbahkan soal ini, saudara sekalian. Ini dari sisi Onesimus, nanti dari sisi Filemon. Jadi yang mau datang ibadah kedua, welcome. Yang gak bisa nanti saudara bisa lihat melalui YouTube yang ada. Nah saudara, ngomong-ngomong soal Onesimus. Onesimus itu saudara tahu artinya apa? Useful, berguna. Loh hidupnya itu namanya berguna. Tapi hidupnya gak berguna karena maling saudara. Tapi ada perjumpaan pribadi dengan Kristus membuat hidupnya sesuai dengan nama yang dia miliki. Berguna. Saya percaya kita semua juga di pemandangan Tuhan adalah orang yang useful, berguna. Fruitful, berbuah untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau pernah gagal, benahi hingga akhirnya hidup kita menjadi berkat. Saudara, menurut catatan dari Ignatius, murid Rasul Yohanes yang hidup pada awal abad kedua, Onesimus ini di kemudian hari setelah melayani di Kolose bersama dengan Filemon, menjadi pemimpin gereja, menjadi uskup di Efesus. Oh luar biasa, mantan maling, mantan budak, jadi uskup pemimpin rohani di Efesus. Efesus waktu itu termasuk di dalam kota besar dan gereja di sana juga bukan gereja yang kecil tapi gereja yang mengalami perkembangan. Dia menjadi pemimpin rohani yang hebat di sana. Dan menurut catatan Ignatius ini pada akhir hidupnya Onesimus ditangkap oleh tentara Romawi dan menjadi martir karena dia tidak pernah mau menyangkal Yesus. Wow, luar biasa. Dahsyatnya hidup yang diubah oleh Kristus. Saudara, saya mau bilang lebih baik mantan maling daripada mantan pendeta. Hidup yang buruk Tuhan bisa ubah karena kita sungguh mengenal Dia. Karena itu mari kita hidup tidak egois, memikirkan diri sendiri, tapi jadi berkat, melayani Tuhan. Kalau bisa Tuhan percayakan kita membuka kelompok sel baru di rumah kita masing-masing. Kalau bisa kita ikut di dalam perintisan jemaat. Saudara, kita sudah beli tanah hampir 2 hektar di Sumarekon. Kita sedang urus izinnya untuk gereja dan juga Museum Alkitab Modern, jauh lebih besar dari tempat ini arealnya. Ada yang tanya, kapan Pak? Kok belum jadi-jadi? Udah bikin ruko mah gampang saudara.
bikin bangunan 2 hektar, waduh. Dan duitnya juga kan terbatas. Nah karena itu kita doa sambil menyumbang gitu. Tapi kalau Tuhan izinkan mungkin bulan-bulan yang akan datang kita akan mulai perintisan. Kita akan pakai beberapa ruko di sana dan mulai ibadah di situ. Sampai akhirnya gedungnya jadi kita pindah. Kalau mau nyaman kebaktian di sini aja. Tapi kalau saudara ingin hidupmu berguna dipakai Tuhan. Ketika ada perintisan engkau bilang saya siap, saya mau melayani. Jadi siapa yang mau bilang demikian ngomong sama Pak Edi Petrus, ngomong sama Pak Yanto Paulus, ngomong kepada pengurus yang lain. Saya mau Pak. Rumah saya jauh, tapi saya mau. Luar biasa itu. Sebab kalau orang gak ada hati, rumahnya di situ aja gak mau datang, saudara sekalian. Maukah hidup kita tidak egois, tapi memikirkan gimana pekerjaan Tuhan bisa berkembang. Dan ketika ada kesempatan semacam itu, kita bilang ini aku, utuslah aku untuk melayani Tuhan. Jangan hanya kejar uang sebagai pencapaian utama dalam hidup kita. Jadilah orang yang berdampak bagi banyak orang. Kalau saudara bilang, wow saya ingin jadi orang yang paling kaya di kota Bandung. Kalau saudara jadi orang yang paling kaya, so what gitu loh. Emang ngapain kalau saudara paling kaya? Kalau engkau egois, tidak jadi berkat bagi orang lain. Lebih baik engkau hidup cukup, tapi engkau hidup jadi berkat bagi orang lain. Ini nilai yang harus kita miliki di dalam kehidupan. Saudara tahu Shin Tae-yong dari Korea Selatan? Dia pelatih timnas U23 ya. Kemarin dia mengantar Indonesia jadi runner up Piala AFF dan cuma kalah di final sama Thailand. Tapi Shin Tae-yong tetap dihormati karena dia membawa Indonesia lumayan lah jadi runner up. Kan jarang-jarang juga saudara sekalian ya. Lalu kemudian dia ditanya dan Shin Tae-yong ngomong gini, sebetulnya saya ini mau dikontrak oleh sebuah kesebelasan dari China. Tapi saya pilih Indonesia. Loh kenapa? Apa bayarnya lebih besar? Enggak, yang China jauh lebih besar. Loh kenapa Indonesia? Karena yang China itu satu klub saja profesional ya nanti bertanding sama klub-klub yang lain di daerah itu. Kalau ini kan saya dipercaya tim nasional. Dan saya ingin mengharumkan Indonesia. Dan saya yakin Indonesia punya harapan. Uangnya jauh lebih besar sana, tapi saya pilih yang uangnya lebih kecil. Karena saya ingin jadi pelatih yang punya makna, punya nilai dalam hidup ini. Wah keren juga saudara sekalian. Saya mau bilang pengejaran kita pertama-tama jangan sekedar uang, tapi apakah kita bisa hidup untuk jadi berkat bagi orang lain. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun bagi orang, karena kita tidak pernah pikir bahwa dampaknya bisa sangat besar. Saya iri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang yang cukup kaya, saudara sekalian. Dia minta perahunya itu bisa diperbaiki oleh seorang tukang cat karena catnya sudah pudar. Harga disepakati, lalu kemudian orang ini mulai ngecat. Dan ketika dia mulai ngecat, dia lihat bahwa ternyata ada satu bagian di perahu tersebut yang berlobang. Dan ini berbahaya. Dan itu tidak termasuk dalam perjanjian karena dia kan disuruhnya cuma ngecat. Tetapi dia nggak ngomong, dia bereskan saudara, dia perbaiki walaupun itu bagian yang mestinya lebih sulit daripada sekedar mengecat saja. Setelah selesai, dia kasih tahu orang yang menyuruh dia nggak ngomong soal lobang itu, dia mendapatkan uang sesuai perjanjian, selesai. Tetapi beberapa hari kemudian, orang yang punya perahu datang lagi bawa uang yang jauh lebih besar, banyak daripada apa yang sudah dia bayarkan. Dia bilang, Pak, terima kasih ya, kamu sudah mengecat perahu saya. Ini berkat buat kamu. Loh, saya kan sudah terima uangnya Pak, kenapa Bapak bayar lagi? Saya tahu, tapi ini bukan untuk ngecat. Tapi kamu rupanya tanpa kamu ngomong telah memperbaiki kebocoran dari perahu ini. Oh nggak apa-apa kok, sekalianlah saya lakukan. Ya mungkin itu hal kecil bagi kamu. Tapi kemarin anak-anak saya menggunakan perahu saya yang baru dicat itu untuk mancing ke laut. Dan waktu itu saya ada di luar rumah.
Dan waktu saya pulang dengar dari istri bahwa anak-anak pakai perahu itu, waduh saya gelisah karena saya takut anak-anak saya itu tenggelam mati di sana. Tapi bersyukur ketika mereka sore pulang dengan tangkapan yang banyak dan mereka semua selamat. Dan waktu saya periksa, rupanya kamu yang sudah memperbaikinya. Pekerjaan itu kecil menurut kamu, tapi buat saya itu menyelamatkan anak-anak saya. Lakukan sesuatu, walaupun kecil, kelihatannya biasa saja. Tapi kalau engkau melakukan karena kebaikan hatimu, dampaknya akan sangat besar. Hidup kita akan berguna bagi banyak orang. Saudaraku, jangan jadi orang yang merugikan orang lain, tapi jadilah orang yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, apakah engkau tahu apa bedanya orang pesimis dan optimis? Orang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan, sedangkan orang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Ada 10 orang pengintai yang melihat kondisi tanah Kanaan, tapi mereka pesimis, akibatnya pikirannya negatif. Oh, penduduk di sana seperti raksasa yang akan menelan kita sampai habis. Tapi orang yang beriman seperti Yosua dan Kaleb berkata, memang musuhnya besar, tapi Allah kita lebih besar dari mereka. Kita yang akan menelan mereka sampai habis. Saudara, hidup ini ada banyak masalah. Tetapi kalau di dalam hati kita ada firman, itu akan mendatangkan iman dan kekuatan yang luar biasa. Kalau orang berkata, aduh masalah rasanya berat sekali. Kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Aduh, penyakitku parah, mungkin aku tidak lama lagi akan mati. Kita dengar dan perkatakan firman, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup. Karena bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit saya. Dan engkau akan mengalami kemenangan. Karena iman mengalahkan pikiran negatif. Dan iman membawa mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Senang saudara bisa beribadah bersama kami hari ini. Bersama saya Andi Duha, berikut Battle News gereja kita selama 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8.30 dan 10.30 waktu Indonesia bagian Barat di gereja lantai 1. Saudara juga bisa mengikuti ibadah online bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Battle Harapan Indah. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi via Zoom. Doa malam mujizat pada hari Kamis tanggal 11 April diliburkan. Komsel Dewasa Muda pada hari Sabtu 13 April diliburkan. Akan diadakan kembali pada tanggal 20 April. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi PIC berikut ini. Ibadah Battle Youth dan Teens pada tanggal 13 April 2024 juga diliburkan. Kita akan ketemu lagi dalam Revival Night pada tanggal 20 April yang akan dilayani oleh Pastor Randy Chandra Dinata. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 diadakan hanya 1 kali ibadah, yaitu pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dilayani oleh Saudara Adina Ahmadi dengan tema Iman dan Penderitaan. Papa Mama, ibadah Battle Kids hari Minggu tanggal 14 April juga hanya diadakan 1 kali ibadah, yaitu pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Komisi Sosial Masyarakat bekerjasama dengan Komisi Bikam dan WBI akan mengadakan kegiatan bakti sosial pada tanggal 27 April. Kegiatan baksos ini berupa pembagian sembako kepada jemaat GBI Battle Harapan Indah yang membutuhkan, serta kepada masyarakat sekitar Harapan Indah yang juga membutuhkan.
Jemaat Tuhan bisa terlibat untuk mendukung dengan cara memberikan donasi berupa uang kepada kami untuk dikelola. Jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Yohanes Hitalesi atau Ibu Novi Margareta. Saldo rekening sahabat duka saat ini berjumlah Rp7.630.000. Bagi jemaat Tuhan yang mau ikut menjadi member sahabat duka, silakan daftar segera ke counter ibadah karena ada banyak benefit yang jemaat Tuhan bisa dapatkan. Jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram GBI Bethel Jakarta dan GBI Bethel Harapan Indah untuk mengetahui update dan info gereja. Demikian Bethel News minggu ini, saya Andi undur pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Sama-sama kita katakan, saudara. Aku percaya, Katakan berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.